Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu akan melakukan presensi kehadiran terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, disilahkan. Berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, anak-anak ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Nah, benar sekali. Jadi minggu lalu kita belajar tentang demokrasi terpimpin atau Orde Lama era Soekarno. Nah, pada minggu ini kita akan belajar mengenai Orde Baru era Soeharto. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materinya, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama ialah menjelaskan proses transisi yang terjadi antara demokrasi terpimpin dengan masa Orde Baru. Kemudian yang kedua, menganalisis beberapa perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru di bidang politik dan ekonomi. Kemudian yang ketiga, menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Oke anak-anak, kita langsung masuk ke materi. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu Orde Baru? Ya, anak-anak ada yang tahu apa itu Orde Baru? Nah, benar sekali. Jadi, Orde Baru merupakan tatanan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, jadi yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai latar belakang lahirnya Orde Baru. Jadi latar belakang lahirnya Orde Baru adalah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama merupakan salah satu latar belakang lahirnya Orde Baru. Puncaknya ialah pada saat peristiwa G30 SPKI yang membawa dampak bagi kehidupan politik sosial bangsa Indonesia. Peristiwa G30 SPKI merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kepemimpinan Soekarno di Indonesia. Kondisi Indonesia pasca peristiwa G30 SPKI sangatlah kacau. Peristiwa tersebut menimbulkan kemarahan rakyat dan keadaan politik yang semakin kacau. Perekonomian semakin memburuk, bahkan dari inflasi yang mencapai 600%. Aksi-aksi tuntutan penyelesaian terhadap pelaku G30 SPKI semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori oleh pelajar, mahasiswa, dan pemuda-pemuda yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, Kesatuan Aksi Pemuda Indonesia, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia, dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia. Kesatuan aksi tersebut menuntut pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Perasaan tidak puas terhadap kondisi pada saat itu semakin mendorong pemuda-pemuda dan mahasiswa untuk melakukan tuntutan kepada pemerintah. Nah, tuntutan pada pemerintah ini disebut dengan Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Anak-anak di sini ada yang tahu apa saja isi dari Tritura? Nah, benar sekali. Jadi, isi dari Tritura pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Kemudian, pembersihan kabinet dari unsur G30 PKI. Kemudian yang ketiga, penurunan harga-harga barang. Akan tetapi, tuntutan ini tidak mendapatkan respon dari pemerintah. Nah, untuk mengatasi krisis politik yang semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno melakukan sidang kabinet. Sidang kabinet ini akhirnya melahirkan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada Soeharto untuk memulihkan kembali kondisi politik dan ekonomi dan menjaga kewibawaan bangsa Indonesia. Nah, keluarnya Super Semar ini merupakan tonggak sejarah lahirnya Orde Baru di Indonesia. Nah, langkah-langkah yang dilakukan Soeharto setelah menerima Super Semar, yang pertama ialah membubarkan PKI dan ormas-ormasnya.
Kemudian yang kedua, mengamankan 15 menteri yang dianggap terlibat PKI. Kemudian yang ketiga, Jenderal Soeharto ditugaskan oleh MPRS untuk membentuk kabinet baru. Kabinet baru yang dibentuk Soeharto ini disebut dengan Kabinet Ampera. Nah, dengan adanya kabinet baru yang dibentuk oleh Soeharto, akhirnya terjadi dualisme kepemimpinan. Dualisme kepemimpinan ini artinya Soekarno masih menjabat sebagai presiden, namun Soeharto sudah membentuk kabinet baru. Meskipun pada saat itu Soekarno masih menjadi presiden, Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap berbagai tuntutan dari masyarakat. Ditambah lagi, pidato pertanggungjawaban Soekarno ditolak 2 kali oleh MPRS. Nah, untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan yang terjadi pada saat itu, akhirnya Presiden Soekarno resmi mengundurkan diri pada tanggal 22 Februari 1967. Dan berdasarkan sidang dari MPRS, Soekarno resmi dicabut dari jabatannya. Kemudian pada tanggal 12 Maret 1967, Soeharto dilantik menjadi pejabat presiden oleh MPRS. Setelah setahun menjadi pejabat presiden, akhirnya pada tanggal 12 Maret 1968, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi, setelah Soeharto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Soeharto melakukan kebijakan-kebijakan di bidang stabilitas politik dan ekonomi. Jadi Soeharto melakukan kebijakan di stabilitas politik dan ekonomi. Nah, sekarang Ibu akan membahas mengenai kebijakan politik di era Orde Baru. Yang pertama ialah, jadi tadi kebijakan yang pertama di bidang politik yaitu membentuk Kabinet Ampera. Kabinet Ampera ini memiliki program kinerja yang disebut dengan Catur Karya. Catur Karya ini berisi yang pertama, memperbaiki kehidupan rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, gelar pemilu secepatnya 5 Juli 1968. Kemudian yang ketiga, kembali meluruskan dan melaksanakan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Kemudian yang keempat, meneruskan perjuangan untuk melawan kolonialisme dan imperialisme. Kemudian yang kedua, memperbaiki politik bebas aktif. Kemudian yang kedua, memperbaiki politik luar negeri bebas aktif. Di masa Orde Baru ini, pemerintah berusaha untuk memurnikan kembali politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Pemerintah melaksanakan perluasan kerjasama ekonomi dan keuangan antara Indonesia dengan dunia luar, baik timur maupun barat. Melaksanakan pemilu tahun 1971. Nah, kemudian yang keempat, melakukan penyederhanaan partai-partai. Nah, penyederhanaan partai-partai pada saat itu dilakukan setelah pemilu 1971. Kelima ialah penerapan duifungsi ABRI. Duifungsi ABRI berarti ABRI memiliki 2 fungsi. Yang pertama, fungsi sebagai kekuatan militer, kemudian yang kedua, fungsi di bidang politik. Dalam pelaksanaannya di era Orde Baru, ABRI sebagai kekuatan militer Indonesia memang tidak dapat dikesampingkan. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, ABRI juga memiliki peran dalam bidang politik. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan rehabilitasi ekonomi. Kondisi ekonomi yang diwarisi oleh Orde Lama bisa dikatakan sangat buruk. Soeharto dihadapkan pada utang luar negeri yang mencapai 2,2 sampai 2,7 miliar dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, Soeharto mencanangkan berbagai kebijakan yang berdasarkan pada TAP MPR nomor 23 tahun 1966 yang mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat. Nah, kebijakan ekonomi di bidang ekonomi yang pertama ialah mengendalikan hiperinflasi. Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu ialah mengendalikan hiperinflasi yang mencapai 600%. Pengendalian hiperinflasi ini dilakukan dengan cara menyusun APBN berimbang atau balance budget, menuntut adanya keseimbangan antara anggaran belanja negara dan pendapatan negara. Kemudian yang kedua, melakukan diplomasi pembayaran hutang luar negeri. Pemerintahan Orde Baru berupaya untuk menyelesaikan masalah hutang luar negeri dengan melakukan diplomasi yang intensif dengan mengirimkan tim negosiasinya ke negara-negara seperti Paris, Prancis untuk merundingkan hutang piutang swasta. Kemudian yang ketiga ialah mengeluarkan Undang-Undang PMDN atau Penanaman Modal Dalam Negeri. Pada 10 Januari 1967, Pemerintah Orde Baru mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing.
Dengan undang-undang penanaman modal asing ini, pemerintah ingin menunjukkan pada dunia internasional bahwa kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintahan Orde Baru berbeda dengan pemerintahan Orde Lama. Orde Baru tidak memusuhi investor asing. Kebijakan penanaman modal dalam negeri juga dilanjutkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Kemudian yang keempat ialah Replita. Jadi, untuk menciptakan stabilitas ekonomi, pemerintah berusaha untuk merencanakan pembangunan nasional yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Nah, setelah berjalannya era Orde Baru, ternyata terjadi beberapa penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan berakhirnya Orde Baru. Faktor berakhirnya Orde Baru. Jadi, faktor berakhirnya Orde Baru dibedakan menjadi faktor politik dan faktor ekonomi. Faktor-faktor di bidang politik antara lain pemerintahan yang bersifat tertutup atau otoriter, adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, kemudian adanya dui fungsi ABRI, dan adanya kasus-kasus pelanggaran HAM seperti kasus Marsina, kasus Munir, kasus penembakan mahasiswa Trisakti, dan berbagai kasus pelanggaran HAM lainnya yang sampai saat ini masih menjadi misteri dan belum menemukan titik terangnya. Kemudian di bidang ekonomi, adanya krisis moneter, banyaknya perusahaan yang gulung tikar, adanya PHK besar-besaran, naiknya harga-harga barang, dan banyaknya hutang luar negeri mengakibatkan berakhirnya Orde Baru. Nah, jadi adanya faktor-faktor di bidang politik dan ekonomi tersebut mengakibatkan berakhirnya Orde Baru pada saat itu. Nah, itu tadi merupakan pemaparan materi mengenai pemerintahan pada masa Orde Baru. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Nah, kemudian ada yang ingin membantu menyimpulkan untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, benar sekali. Jadi, kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini ialah pemerintahan Orde Baru merupakan penataan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Di era Orde Baru ini, pemerintah melakukan stabilitas politik dan ekonomi yang membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia pada masa itu. Akan tetapi, adanya kemajuan di bidang politik dan ekonomi ini juga terjadi beberapa penyimpangan yang mengakibatkan berakhirnya Orde Baru. Nah, hikmah yang dapat diambil dari pembelajaran pada pagi hari ini ialah kesuksesan Indonesia pada masa Orde Baru dapat kita jadikan acuan untuk kesuksesan Indonesia pada saat ini. Sekian pemaparan materi mengenai Indonesia pada masa Orde Baru. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan hikmah pada pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.